Salam sporty Smile TV, jumpa kembali tentunya di lanjutan laga Smile Liga 1 Bandung Premier League yang pada pertandingan kali ini akan mempertemukan laga antara Siliwangi United melawan Putra Pangalengan. Ini laga-laga yang sangat seru karena Siliwangi United sedang berada dalam motivasi yang sangat-sangat menggebu-gebu karena di pertandingan sebelumnya mereka berhasil menang atas Expos sang juara bertahan. Itu suatu hal yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat menarik bagaimana semangat dari para pemain Siliwangi United benar-benar membuat Expos kerepotan di pertandingan sebelumnya. Ini juga menjadi suatu perhatian bagi Putra Pangalengan karena memang sebetulnya Putra Pangalengan juga memiliki kekuatan yang kurang lebih baik. Namun memang kesalahan-kesalahan elementer yang sering terjadi di lini pertahanan mereka selalu membuat mereka pada akhirnya pun kalah atas lawan-lawannya. Sejauh ini Putra Pangalengan masih bertengger di peringkat ke-10 klasemen sementara, sedangkan dari Siliwangi United berada di peringkat 5. Ini menjadi suatu ujian bagi Putra Pangalengan bagaimana caranya mereka harus bisa menciptakan suatu rekor perdana di pertandingan kali ini melawan Siliwangi United. Tapi Siliwangi United tentunya tidak akan tinggal diam karena salah satu pemain mereka yaitu Amri sudah berada di jajaran top skor dari Smile Liga 1 Bandung Premier League. Ini suatu hal yang sangat-sangat menarik karena memang ini menjadi ujian bagi Putra Pangalengan bagaimana caranya mereka meladeni permainan cepat dan permainan fisik yang dimiliki oleh Siliwangi United. Karena memang sejauh ini Siliwangi United bermain dengan sangat-sangat Spartan tentunya, membuat lawan-lawannya pun agak kesulitan untuk beradu body ataupun melakukan hadangan-hadangan cepat terhadap pergerakan dari pemain Siliwangi United. Tetapi tentunya Putra Pangalengan tidak akan tinggal diam begitu saja. Coach Sandi Nur Muhammad memiliki evaluasi tersendiri bagaimana caranya Coach Sandi Nur Muhammad sendiri bisa mengaplikasikan suatu strategi baru agar anak asuhnya tidak kesulitan ketika berada di lini pertahanan lawan. Sebelumnya juga bagaimana Grebi Samdia berhasil menciptakan gol perdananya di pertandingan sebelumnya meskipun pada akhirnya pun mereka kalah karena kesalahan mereka sendiri lagi dan lagi. Dua pertandingan terakhir bagaimana Putra Pangalengan selalu kalah karena kesalahan dari para pemain mereka sendiri. Pertandingan perdana mereka kalah ataupun bermain seri atas Bungas karena memang ada handsball yang terjadi di area kotak penalti, itu juga karena suatu sliding tackle yang gagal. Sedangkan pada pertandingan berikutnya ada pelanggaran-pelanggaran di area kotak penalti sehingga membuat adanya peluang bagi tim lawan untuk mencetak gol lebih mudah. Selain itu juga jika kita memandang dari sisi tim Siliwangi United, banyak hal yang bisa dicuri tentunya. Bagaimana permainan cepat yang dimiliki seperti Amri yang pastinya akan dipasangkan sejak awal babak pertama itu selalu menjadi ujian dalam setiap waktunya. Amri dapat bermain dengan sangat-sangat lugas, bahkan umpan-umpan yang diberikan terhadap Amri selalu bisa disambar dengan sangat-sangat baik. Ini menjadi suatu ujian bagi Putra Pangalengan bagaimana caranya para pemain bertahan mereka seperti Adi Perdana, Arik Naufal, Eka Hendra, Putra Pamungkas dan juga Abdul Rofi menahan pergerakan-pergerakan cepat yang dimiliki oleh Ogi, Amri, Rega, dan juga rekan-rekannya. Ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan oleh Sandi Nur Muhammad karena postur tubuh dari Siliwangi United pun lebih unggul dibanding para pemain Putra Pangalengan. Tentunya ini menjadi suatu hal yang memang menjadi halangan bagi mereka, tetapi jika memang mereka ingin meraih kemenangan, mereka harus bisa untuk menghadapi hal tersebut. Ini dia, kita sudah tersambung ke lapangan Progresif Kota Bandung dan kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Awas Katwel.
Lagu Indonesia Raya sudah berkumandang di lapangan Progresif Kota Bandung. Tandanya sesaat lagi kick off. Babak pertama akan segera dimulai. Kini pemain sedang berjabat tangan di mana seperti biasa Siliwangi United menggunakan jersey hitam mereka dan juga Putra Pangalengan dengan jersey ciri khas mereka yang berwarna-warni. Tentunya ini menunjukkan emang adanya warna-warni di tim mereka. Ini harapannya membawa hasil positif di pertandingan kali ini karena memang sejauh ini Putra Pangalengan masih berada di peringkat 10 dengan seri 1 kali dan kalah 2 kali dan baru mengumpulkan 1 poin, sedangkan Siliwangi United berada di peringkat kelima dengan 2 kali kemenangan dan maksud saya 1 kali kemenangan dan 2 kali seri ini. Ini suatu hal yang perlu diperhatikan oleh Coach Sandi Nur Muhammad, bagaimana caranya mereka mengatasi permainan cepat yang dirancangkan oleh para pemain dari Siliwangi United. Dan ini dia wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Putra Pamungkas yang nampak ini adalah anak dari Bambang Pamungkas sepertinya, yang akan menjadi kapten, dan juga ada Roni bersama wasit Agus tentunya yang akan memimpin jalannya pertandingan di siang hari ini. Ini suatu hal yang langka, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu bagaimana starting line up yang akan diturunkan oleh Coach Sandi Nur Muhammad. Seperti biasa, di bawah mister gawang akan ada dari Febian yang menjadi andalan. Ini belakang dengan formasi 3-4-3, bagaimana mereka akan menurunkan Adi Permana, ada juga Arik Naufal dan juga Hendra. Di tengah kali ini mereka coba mendominasi dengan 4 pemain, ada juga Rofi, ada Rahmat, ada Nurdin dan juga Putra. Dan di lini depan dengan tiga ataupun trio pemain di lini depan seperti biasa Lesmana, ada Tria Mahesa dan juga Muhammad Rizky Abila. Ini dia Coach Sandi Nur Muhammad yang dengan senyum manisnya selalu menatap laga dengan bahagia, meskipun memang hasilnya belum membahagiakan banget sampai saat ini. Dan ini dia dari sisi Siliwangi United dengan sang kapten Ipan Sohana dan sang pelatih Roni. Ini dia Arye seperti biasa akan menjaga mister gawang, dan di belakang ada Aji, Widekso, Prayoga dan juga Rizky. Di lini tengah seperti biasa juga ada Wibi, ada Supriyadi dan juga Jaja yang akan diturunkan sejak awal babak, dan di lini depan Amri akan menjadi andalan untuk menobrak-abrik lini pertahanan lawannya. Ini dia Coach Roni yang selalu powerful dalam setiap pertandingannya. Saya senang melihat Coach Roni ini gayanya itu nyentrik dan juga selalu bersemangat menata pertandingan yang ia lakoni. Bahkan ketika melawan Expos kemarin pun sangat-sangat seru, dan wasit telah meniup peluit panjang tandanya kick off babak pertama setelah dimulai. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Air, masih ada air. Upaya perdana yang coba dibangun kali ini dari area sisi kiri permainan. Cang. Kita saksikan ini dia bagaimana suatu upaya serangan yang coba dibangun. Ini dia suatu goal kick perdana bagi Putra Pangalengan, di mana mereka coba menguasai permainan dari area sisi kanan. Mereka coba membangun serangan. Ada orang Abdurrofi tadi yang coba menguasai bola, namun kali ada Rizky berikan bola saja ke depan. Ada siapa yang coba ia berikan, namun lagi dan lagi masih memantul tadi bolanya sehingga sulit untuk dikontrol. Ini ada serangan bagi Putra Pangalengan melalui kaki seorang Yogi, nampaknya lagi dan lagi masih gagal juga bagaimana suatu serangan yang coba dibangun. Oh, ada pelanggaran kali ini terhadap pemain Putra Pangalengan. Bagaimana rap langsung dilakukan oleh seorang Ogi kali ini. Ada Ogi dan juga Yogi, duet Ogi nampaknya akan berjibaku di depan dari Siliwangi United. Saksikan apa yang terjadi, rupanya ada offside kali ini. Bagaimana pemain Putra Pangalengan tadi terjebak dalam posisi offside sehingga membuat wasit harus menunggu terlebih dahulu. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju? Lagi dan lagi ada Amri mencoba melakukan pressing kali ini. Amri salah satu top skor ataupun salah satu pemain yang berada dalam jajaran top skor Bandung Premier League.
Lagi dan lagi ada seorang Ipan Sohana, sang kapten dari Siliwangi United. Baik sekali umpan Rabona yang diberikan. 1-2 sentuhan coba dilakukan, upaya terupas tadi yang diberikan. Gagal lagi. Lagi berusaha membangun serangan melalui kaki seorang Wibi. Kembalikan lagi pada Ipan Sohana. Ipan Sohana kembalikan lagi ke belakang. Kembali lagi berhasil dicuri. Mudah saja kali ini serangan balik coba-coba dibangun. Kembali lagi ditahan oleh Rizky. Kembali kaki pada seorang Wibi. Masih Wibi. Kembalikan lagi bola ke belakang. Lebarkan pada Rizky. Masih Rizky. Umpan terupas tadi ke depan tadi maksudnya. Lagi masih gagal ditahan. Coba dibuang kali ini. Ada seorang Yogi yang berusaha merebut bola. Kali ini Putra Pangalengan nampak terkurung permainan mereka. Eka Perdana tadi lebarkan bola ke sisi kiri. Lagi dan lagi masih gagal tentunya pemirsa. Bagaimana upaya demi upaya yang coba dilakukan untuk mengobrak-abrik lini pertahanan dari Siliwangi United. Atau yang disingkat SU kali ini. Kita saksikan ini dia. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju? Lagi dan lagi. Ada seorang Ogi kali ini yang menjadi sasaran umpan dari para pemain belakang Siliwangi United. Sempat diguyur hujan lagi tadi namun sudah berhenti. Ini hujannya kayaknya bersyanda ini pemirsa. Agak kagok sebetulnya. Berkali-kali kadang hujan tapi berhenti lagi. Rizky lagi dan lagi mencoba membangun serangan dari area sisi kiri permainan mereka. Ada Wibi. Ipan Sohana maksud saya. Lagi dan lagi lebarkan saja ke sisi kanan. Nampaknya Eka Perdana kali ini menguasai bola. Gagal tadi kerjasama yang coba dilakukan antara Abdul Rofi dan juga Eka Perdana. Lagi dan lagi penguasaan untuk Siliwangi United dari area sisi kiri permainan mereka. Ada Amri. Amri memasuki area kotak penalti. Amri angkat bola berbahaya pemirsa. Namun lagi dan lagi Amri salah satu tumpuan di depan bagi Siliwangi United karena memang Amri mendapatkan gelar best player tentunya di week sebelumnya dengan 2 gol yang ia ciptakan, 2 shoot on dan juga 3 kali dribble sukses. Ini memang begitu berbahayanya Amri di lini depan dari Siliwangi United. Bahkan ternyata dia merupakan salah satu pemuncak top skor kali ini yang beradu dengan 3 pemain dari Pop 3. Tentunya ada Dendi, Fahmi, juga Zaman. Dan Amri ada di paling atas dengan 3 gol. Tentunya masing-masing 3 gol. Perebutan top skor yang sangat-sangat seru tentunya di Bandung Premier League. Sedangkan dari sang kiper Arye masuk juga dalam jajaran top save di Bandung Premier League. Dia berada di peringkat keempat dengan 10 save sejauh ini yang sudah ia torehkan. Kita saksikan lagi dan lagi kembali ke lapangan pemirsa. Bagaimana suatu upaya serangan yang coba dibangun. Ada seorang Ipan Sohana berputar-putar dia. Kembali lagi berhasil dicuri. Coba memberikan bola kepada rekannya tadi salah satu pemain dari Putra Pangalengan. Lagi berhasil ditutup dengan begitu baik sehingga membuat para pemain dari Putra Pangalengan pun gagal untuk membangun serangan. Tenang tadi pasti kali ini anak-anak Putra Pangalengan coba membangun gelombang serangan. Kembalikan si bola ke belakang. Lagi dan lagi masih ada upaya serangan yang coba dibuat oleh Siliwangi United. Nampak berusaha membaca terlebih dahulu bagaimana strategi dari Putra Pangalengan ketika menutup serangan yang mereka buat. Amri kerjasama dia dengan seorang Yogi. Masih Yogi ditutup saja pergerakannya oleh pemain nomor punggung 2 yaitu Adi Nurwit Ridwan nampaknya. Lagi dan lagi penguasaan bola dari sisi sebelah kanan permainan Siliwangi United. Berikan umpan terupas kali ini Amri terlepas pemirsa. Hampir saja. Beruntung masih ada salah satu pemain yang bisa memblok pergerakan dari seorang Amri. Berikan saja ke area sisi kanan permainan. Tria Mahesa kali ini nampaknya Rizky Abdillah maksud saya. Postur yang sama dengan Tria Mahesa. Bahkan kali ini cukup unik Putra Pangalengan menyimpan pemain-pemain seperti Grebi Samdia. Bahkan juga Naufal Panji. Dari Lesmana juga disimpan. Bahkan Tria Mahesa juga belum dimasukkan. Karena memang mungkin ada ataupun disiapkan sebagai kartu as nanti. Lagi dan lagi Wibi coba membuang bola. Berikan saja ke sisi sebelah kanan tentunya tadi maksudnya. Berhasil ditahan tadi. Bagaimana suatu umpan yang coba diberikan oleh seorang Eka Perdana. Lagi dan lagi.
Permainan yang coba dibangun tentunya pemirsa. Dari lini belakang, berikan saja pada Rizky. Rizky berikan bola pendek lagi dan lagi Rizky coba menguasai bola. Ada Amri kali ini. Masih Amri berikan umpan saja pada seorang Ogi. Apa yang akan terjadi rupanya? Namun lagi dan lagi masih berhasil ditahan pemirsa. Lagi dan lagi. Karena suatu upaya yang coba dibangun dari area sisi kiri permainan. Berikan saja bola pendek. Apakah offside? Rupanya memang jelas tadi. Posisi seorang Ogi sudah terjebak dalam posisi offside kali ini. Kita saksikan ini dia. Suatu upaya membangun serangan dari area sisi kanan permainan dibangun oleh seorang Rofi. Berikan saja bola pendek. Angkat ke depan kali ini kepada pemain yang berada di sisi kiri permainan, yaitu adalah Wawan Diana. Lagi dan lagi upaya serangan yang masih gagal yang coba dibangun. Pendek ia berikan kali ini, ada suatu pelanggaran yang terjadi apalagi terhadap salah satu pemain dari Putra Pangalengan. Ini dia salah satu pemain andalan yang dimiliki oleh Siliwangi United dan selalu memberikan ancaman terhadap gawang lawannya. Lini depan kita saksikan dari Putra Pangalengan ada Eka Perdana. Ada juga kali ini tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Adi Perdana. Angkat bola ke depan, salah satu pemain senior yang dimiliki oleh Putra Pangalengan. Meskipun misalnya adalah pemain muda, tentunya ini juga menjadi ajang untuk saling mencari pengalaman. Nah, memang pengalaman itu penting untuk anak muda. Suatu hal yang perlu dicari untuk kembali melakoni laga demi laga. Apalagi masih banyak pertandingan yang bisa dijalankan. Kita saksikan ini dia, ada Ogi. Berjibaku dia Ogi, berikan umpan terupas kali ini. Siapa yang akan dituju? Masih ada salah satu pemain dari Putra Pangalengan yang melakukan blocking tadi. Kembali lagi coba ditutup oleh Ipan Sohana. Menghasilkan suatu pelanggaran kali ini, suatu hal ya cukup beresiko. Bagaimana suatu body yang dilakukan, bagaimana wujud respect dari senior kepada anak muda, yaitu adalah seorang Rizky Abdillah tadi. Bagaimana suatu upaya menutup ruang gerak yang dilakukan oleh seorang Ogi mengakibatkan pelanggaran. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju? Lagi dan lagi. Mudah untuk diamankan. Kita saksikan ini dia pemirsa. Bagaimana upaya serangan yang coba dibangun. Kembali lagi berhasil dicuri. Dari area sisi kanan permainan, Rizky Abdillah coba lakukan kerjasama. Lagi dan lagi berhasil dikuasai. Lebarkan sisi kanan pada seorang Ropi. Kali ini ditutup saja oleh Rizky, namun masih bisa dikuasai oleh Ropi. Rizky kembali mencuri bola. Kerjasama yang coba dibangun. Tendang saja bola ke depan, Wibi nampaknya di sana. Ada juga seorang Rizky Abdillah, masih Rizky Abdillah. Lebarkan saja pada seorang Ropi. Masih Rofi. Angkat bola ke tengah Rofi dia. Mudah saja diamankan oleh Arye. Angkat bola ke depan Arye. Kembali lagi coba dihalau saja oleh Adi Perdana. Ada Ricky Rahmat. Kembali lagi. Masih ada serangan berikutnya yang coba dibangun. Ada seorang Yogi. Berikan saja bola pendek kepada rekannya. Nampaknya ada tarik-tarikan tadi antara Ricky Rahmat dengan seorang Ipan Sohana, sang kapten ke-11 dari Siliwangi United. Baik sekali lagi dan lagi masih bisa dipotong tadi suatu upaya serangan yang coba dibangun. Berikan saja bola pendek kali ini pada Amri maksudnya, namun terlepas tadi kontrolnya sehingga mengakibatkan ataupun menghasilkan goal kick saja bagi Putra Pangalengan. Ini dia salah satu pemain ataupun kiper yang berada dalam jajaran top save tentunya. Patut diperhitungkan juga bagaimana kiprah dari seorang Arye ini dalam Smile Liga 1 Bandung Premier League. Berikan saja bola ke depan, ditutup oleh Rizky kali ini. Coba berputar-putar dia. Rizky Abdillah angkat bola pemirsa, mudah diamankan oleh Arye kali ini.
Lagi dan lagi coba membangun serangan. Berikan saja bola pendek dia ke belakang. Kembali lagi ada seorang Ipan Sohana, salah satu kapten yang bertugas untuk menjadi gelandang pengangkut air pada pertandingan kali ini. Lagi dan lagi berhasil ditutup saja. Bagaimana pergerakan yang coba dibuat oleh pemain di sisi kiri permainan dari Putra Pangalengan, yaitu adalah Putra Pamungkas, sang kapten kesebelasan. Kita saksikan ini dia. Lagi dan lagi berhasil memenangkan duel Ipan Sohana. Berikan saja bola pendek. Kali ini pada siapa dia? Coba berikan umpan terupas. Tadi maksudnya pada seorang Rega. Namun lagi dan lagi terlalu deras umpannya. Sulit untuk digapai. Ada main tengah yaitu Riki Rahmat kan nampaknya kali ini. Lebarkan saja ke sisi kanan. Pertahanan namun pasti kali ini Putra Pangalengan coba membangun serangan. Pendek bola ia berikan saja pada seorang Rofi. Masih Rofi, berikan umpan terupas pada Tria Maisa, bisakah berlari, namun rupanya ada suatu pelanggaran kali ini pemirsa. Suatu dorongan yang dilakukan, langsung dihukum kartu kuning bahkan. Seorang Rega tadi. Suatu hal yang tidak perlu dilakukan oleh seorang Rega karena itu bukan tugasnya pemirsa. Rega salah satu pemain cepat yang dimiliki oleh Siliwangi United. Bagaimana ia selalu menjadi pelayan bagi Ogi maupun Amri. Menarik ini jika kita nantikan duel antara Siliwangi United lawan Poptri karena sama-sama tim berkarakteristik pemain cepat tentunya. Ini dia tendangan bebas dari Adi Perdana. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju. Lagi dan lagi masih berhasil dikuasai dengan begitu baik. Berhasil dicuri lagi. Rofi berikan saja pada rekannya. Tendangan langsung dilakukan. Sangat-sangat baik suatu upaya yang dilakukan tadi oleh seorang Eka Perdana. Namun masih melebar tipis di samping kanan gawang dari seorang Arye tentunya. Kita saksikan lagi dan lagi bagaimana suatu upaya serangan yang coba dibangun dari lini tengah tentunya. Lebarkan saja ke sisi kiri permainan dari Rizky di sana. Masih Rizky berusaha untuk menguasai bola. Berikan bola saja ke depan pada seorang Ogi nampaknya. Lagi dan lagi ada Ipan Sohana, gelandang pengangkut air yang dimiliki. Lebarkan saja ke kanan, siapa yang akan dituju kali ini, namun terlalu deras bolanya. Sulit untuk digapai pemirsa. Bagaimana suatu upaya umpan terupas yang diberikan pada seorang Amri yang bertukar posisi dengan Rega kali ini di pertengahan babak pertama. Tentunya ini menjadi perhatian bagi Coach Sandi Nur Muhammad, bagaimana caranya mengantisipasi permainan cepat yang dimiliki oleh para pemain dari Siliwangi United. Pendek bola yang berikan, berbahaya tadi. Langsung angkat bola ke depan, berikan pada seorang Rofi, bisakah dikontrol dengan begitu baik. Kontrol yang sangat baik tadi. Kembali keluar bola, masih dilempar ke dalam saja bagi Siliwangi United. Rizky berikan bola ke depan kali ini. Siapa yang dituju rupanya di sana ada seorang Ogi. Masih Ogi, angkat bola ke tengah. Ogi berbahaya pemirsa. Apa yang terjadi? Dan gol lagi dan lagi. Amri berhasil mencetak gol untuk kembali menambah pundi-pundi gol sebagai top skor. Suatu miskomunikasi yang terjadi di lini pertahanan ini yang sering saya highlight dari Putra Pangalengan, bagaimana kesalahan-kesalahan elementer di lini pertahanan mereka sendiri sering menjadi kartu struk bagi tim Putra Pangalengan itu sendiri. Bagaimana miskomunikasi antara Adi Perdana dengan Dery Febian tadi menciptakan suatu kemelut yang bisa dimanfaatkan oleh Amri sehingga mengubah skor kali menjadi 1-0 untuk keunggulan Siliwangi United. Tetap jangan menyerah tentunya, bagaimana Putra Pangalengan harus terus berjibaku dan juga berjuang untuk meraih kemenangan di pertandingan kali ini karena memang mereka harus mendulang poin. Jangan sampai hanya ingin sebagai tim yang memeriahkan saja, tetapi juga harus ada target yang dikejar agar menjadi motivasi bagi masing-masing pemain. Kita saksikan kali ini serangan balik cepat coba dibangun dari area sisi kiri permainan mereka. Berputar-putar dia, bayang-bayangin, dan lagi. Masih berhasil dicuri. Tendang saja ke depan kali ini pemirsa. Lagi dan lagi keluar kali ini bola.
Kita saksikan kembali lagi ke lapangan tentunya. Siliwangi United kembali lagi berusaha membangun serangan. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini pemirsa? Mudah saja untuk ditangkap oleh Dedi Febian. Kembali lagi bagaimana Rofi berusaha membangun serangan dari sisi kanan. Lagi dan lagi berhasil dicuri Ipan Sohana. Masih Ipan Sohana. Ipan Sohana berikan saja pada Rizky. Rizky 1-2 dia dengan seorang Rega. Rega lakukan tekukan. Berikan saja bola pendek kali ini pada Ipan Sohana lagi dan lagi. Oh rupanya salah satu pemain lainnya itu adalah Jajang. Kembali lagi ada gerakan menutup tadi terhadap seorang Yogi yang mengakibatkan suatu pelanggaran menghasilkan tendangan bebas kali ini bagi Siliwangi United. Putra Pamungkas. Bagaimana sang kapten kesebelasan yang mencoba meminta maaf pada seniornya tadi. Pemain muda dengan semangat yang cukup tinggi. Ini dia bagaimana salah satu pemain yaitu Wawan Kardiana yang ada di lini depan dari Putra Pangalengan pemirsa. Kita saksikan kali ini ada peluang melalui tendangan bebas, bisakah dimanfaatkan? Angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini? Berhasil dihalau lagi dan lagi. Masih ada seorang Eka Perdana yang mencoba membuang bola. Lagi dan lagi Rizky Abil lakukan tekukan. Mudah saja untuk dijangkau oleh seorang Rizky. Dimana di pertandingan kali ini ada duel Rizky kali ini. Ini dia para penonton dan juga beberapa pemain lip sync yang menonton ataupun menyaksikan laga antara Siliwangi United melawan Putra Pangalengan. Tentunya suatu hal yang menarik karena memang mereka tidak langsung pulang, ini juga hiburan atau mungkin tertahan karena hujan ini. Kembali lagi ada suatu tekukan yang sangat baik, berhasil ditutup juga, namun masih ada peluang berikutnya. Ada seorang Rega apa yang akan terjadi tentunya. Berikan saja bola ke belakang pada seorang Ipan Sohana. Ipan Sohana baik sekali tadi ada gerakan bantuan, namun kembali lagi jatuh di kaki seorang Jajang. Jajang berikan saja pada rekannya kali ini nampaknya Yogi. Yogi lebarkan saja pada Ogi. Ogi berikan pada Jajang. Jajang kembalikan lagi pada Ogi. Ogi masuk ke area kotak penalti, namun lagi dan lagi masih berhasil diantisipasi dengan begitu baik. Kita saksikan serangan yang coba dibangun. Cepat sekali kali ini dan dijatuhkan. Suatu hal yang tidak perlu tentunya. Jangan sampai terpancing emosi pemirsa, karena memang dapat menimbulkan ataupun menciptakan kerugian bagi masing-masing tim jika memang ada yang harus diberikan kartu. Bahkan juga pertandingan sebelumnya, di pertandingan perdana tadi antara Banzai melawan Bungas FC ada hujan kartu sehingga pada akhirnya pemain absen begitu. Kita saksikan. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini? Lebih dekat pada Arya tentunya, mudah untuk diamankan pemirsa. ...20 menit waktu berjalan. Sejauh ini memang Siliwangi United lebih mendominasi pertandingan. Dan kali ini ada salah satu pemain yang terkapar sehingga membutuhkan perawatan terlebih dahulu. Yaitu Wibi kali ini. Drop ball kali ini diberikan oleh wasit. Arya berikan bola ke depan. Baik sekali. Kembali lagi masih berhasil dikuasai Ipan Sohana. Pendek bola. Coba berikan ke depan tadi maksudnya pada Amri. Lagi dan lagi berhasil dikuasai oleh seorang Bayu. Nampak masih tersenyum ceria kali ini para pemain dari Siliwangi United setelah berhasil menang. Ataupun berhasil unggul maksud saya. Angkat bola ke depan berbahaya pemirsa. Namun lagi dan lagi masih ada Rizky. Pendek bola yang berikan pada Rega. Lagi dan lagi masih ada Rega yang coba berlari. Rega berjibaku dia dengan seorang Rofi. Baik sekali Rega. Masih Rega melewati 3 pemain. Masih Rega. Rega memasuki area sepertiga lapangan. Namun lagi dan lagi masih berhasil ditutup. Dikejar lagi oleh Rega. Apa yang akan terjadi pemirsa? Masih terjadi duel di sana. Namun rupanya ada suatu pelanggaran. Dan kartu merah kedua pemirsa diberikan kepada Rega. Ada protes keras yang dilakukan karena memang nampaknya adalah gangguan tadi. Entah apa yang terjadi tadi, entah mungkin sikutan atau suatu hal yang memang membuat wasit pada akhirnya mengeluarkan kartu kuning kedua dan harus mandi lebih cepat tentunya pemirsa seorang Rega.
Ini dia Rega, bagaimana? Harus mandi lebih cepat, bahkan masih ada protes. Padahal saya baru terpukau dengan seloran yang diperlihatkan oleh Rega. Namun ada gerakan tambahan yang membuat wasit menilai bahwa itu suatu pelanggaran. Sehingga langsung dihadiahi kartu kuning kedua dan jadi kartu merah tanpa ragu tadi, dan dengan sangat tegas wasit mengeluarkan kartu merah. Ini menjadi PR bagi Coach Roni tentunya. Bagaimana caranya ia harus bisa menutupi kehilangan dari seorang Rega. Berikan saja bola pendek, angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini berbahaya pemirsa? Hampir saja. Belum ada ancaman berarti ke gawang dari Siliwangi United. Sejauh ini Putra Pangalengan berusaha meraba-raba bagaimana permainan dari Siliwangi United. Bagaimana caranya untuk mendobrak lini pertahanan dari Siliwangi United tentunya. Arye angkat bola ke depan. Berikan saja bola pendek kali ini. Kembali lagi ada seorang Jajang nampaknya. Lebarkan saja ke sisi kiri pada seorang Rizky. Berhasil dipotong dengan begitu baik. Rizky. Ipan Sohana. Lempar ke dalam saja Rizky. Yogi. Masih Yogi. Baik sekali Yogi, lakukan penetrasi kali ini Yogi. Berhasil melewati dua pemain, masuk ke area kotak penalti. Namun lagi dan lagi masih berhasil ditutup dengan begitu baik. Serangan yang kali ini coba dibangun tentunya. Berikan saja bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini nampaknya adalah seorang Wawan Kardiana. Lagi dan lagi masih berhasil ditutup. Masih Wawan Kardiana. Mencoba berlari ke Wawan Kardiana. Berjibaku dia dengan seorang Wibi. Terlepas kali ini Wawan Kardiana. Kembali lagi ada pressing ketat yang coba dibangun. Serangan berbalik ke Siliwangi United tentunya pemirsa. Kembalikan lagi bola ke belakang. Kembali berhasil dicuri saja. Jajang sekerja sama dia dengan Wawan Kardiana. Oh, baik sekali tadi serangan yang coba dibangun. Lagi dan lagi berhasil ditutup. Kali ini serangan berbalik bagi Yogi. Yogi berikan umpan pendek pada Rizky. Rizky kembalikan lagi pada seorang Ipan Sohana. Ipan Sohana mencoba mencari seorang Jajang. Kerjasama dengan Ipan Sohana, baik sekali kerjasama yang dilakukan. Bahkan lebarkan sisi kanan saja pada seorang Amri kali ini maksudnya. Lagi dan lagi berhasil dicuri. Ada seorang lagi dan lagi gagal pemirsa. Angkat bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Lagi dan lagi masih berhasil dikuasai permainan oleh Siliwangi United. Angkat bola pada Amri kali ini berbahaya. Mudah diamankan oleh Derry Febian. Kembali lagi berikan bola ke Putra Pamungkas. Pendek kali ini serangan yang coba dibangun. Kembali lagi masih berusaha membangun serangan. Lebarkan saja ke sisi sebelah kanan pada Putra Pamungkas. Masih Putra Pamungkas angkat bola, dia berbahaya datangnya. Namun kali ini masih ada gelombang serangan berikutnya. Kembali lagi langsung dibuang saja. Tidak ingin mengambil resiko para pemain dari tim Siliwangi United di sisa waktu yang ada di babak pertama ini. Lagi dan lagi serangan yang coba dibangun. Baik sekali. Berputar dia. Namun kembali lagi berhasil dicuri saja. Yogi berikan saja pada Amri. Kembalikan lagi pada Yogi. Masih Yogi. Baik sekali Yogi. Berikan saja pada Ipan Sohana. Ipan Sohana berikan saja ke area sisi kiri. Siapa yang dituju kali ini pemirsa? Bisakah dikejar tentunya? Oh, rupanya Amri tadi maksudnya, namun mengenai salah satu pemain dari Putra Pangalengan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Siliwangi United. Masih kesulitan Putra Pangalengan untuk mengantisipasi serangan cepat dari Siliwangi United. Meskipun gol yang diciptakan oleh Siliwangi United tercipta karena memang kesalahan dari lini belakang mereka. Tendangan langsung dilakukan. Lagi dan lagi berhasil dikuasai saja. Masih ada serangan yang coba dibangun. Lebarkan saja ke sisi sebelah kanan. Cepat kali ini bergerak tentunya. Ada seorang kawan Kardiana tadi. Pelanggaran rupanya pemirsa.
bahkan memerlukan perawatan kali ini. Seorang pemain dari Siliwangi United karena memang tadi jadi duel antara Wawan Kardiana dan juga Rizky nampaknya. Ini dia salah satu pemain yang menjadi andalan di lini belakang, yaitu Arik Naufal. Dan sang kiper dari Febian yang sebetulnya tampil dengan cukup baik, namun tadi terjadi miskom dengan seorang Adi Perdana, sehingga membuat gawangnya harus dihukum dengan 1 gol yang diciptakan. Saksikan angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini, berbahaya datangnya tentunya pemirsa. Lagi dan lagi masih berhasil dikuasai, tenang tapi pasti. Dia berusaha membangun serangan, lagi dan lagi dari area sisi kanan berhasil dicuri. Bagaimana serangan yang coba dibangun, berhasil ditahan lagi. Kembali lagi, tersisa 2 menit di waktu normal. Jauh ini Siliwangi United masih mendominasi permainan. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju kali ini pemirsa. Lagi dan lagi masih gagal, patah di kaki Arik Naufal tadi. Putra Pamungkas lebarkan saja pada seorang Eka Hendra tadi maksudnya. Lagi dan lagi gagal. Mulai cerah kali ini lapangan progresif, mulai dihiasi ataupun diwarnai dengan matahari yang kembali bersinar untuk mewarnai laga demi laga di sisa waktu yang ada. Kita saksikan Eka Hendra, Putra Pamungkas, angkat bola ke tengah Putra Pamungkas, lagi dan lagi. Ini dia bagaimana perlunya variasi serangan yang dimiliki oleh Putra Pangalengan agar tidak gitu-gitu aja, begitu maksud saya. Bagaimana sejauh ini mereka tetap menggunakan gaya permainan sepak bola Indonesia yang memang selalu mengandalkan umpan dari sisi sayap. Sudah jelas bagaimana center back yang dimiliki oleh Siliwangi United berpostur tinggi dan harus diadu dengan Wawan Kardiana dan juga Rizky Abdillah yang bertubuh gempal, yang artinya memang ini harus dicari solusi bagaimana caranya mereka harus memainkan bola terlebih dahulu di tengah lapangan, jangan terus-terusan dipaksakan memainkan bola silang. Karena jika terus-terusan begitu tidak efektif, sehingga pada akhirnya tidak akan ada tercipta peluang yang berbahaya ke area gawang dari Siliwangi United. Ini harus menjadi evaluasi untuk Coach Sandi Nur Muhammad, karena memang jika memang mereka ingin meraih kemenangan harus ada perubahan tentunya dari laga ke laga. Bahkan sebetulnya yang menjadi PR mereka adalah miskomunikasi yang sering terjadi di lini pertahanan. PR berat tentunya bagi Coach Sandi Nur Muhammad, bagaimana caranya mereka harus bisa segera merubah pola permainannya. Tambahan waktu 1 menit pemirsa di babak pertama ini. Bahkan ada protes kali ini. Lemparan ke dalam saja bagi Putra Pangalengan. Kita saksikan. Satu 0 tetap bertahan hingga akhir babak pertama usai. Gol tunggal dari Amri menjadi gol pembuka
bagi Siliwangi United di babak pertama tadi. Bagaimana caranya? Ayo Siliwangi. Putra Pangalengan harus bisa menciptakan perubahan jika memang mereka tidak ingin kalah pada pertandingan kali ini. Kartu merah dari Rega juga mewarnai pertandingan di babak pertama tadi. Bagaimana caranya juga Coach Roni harus mencari pengganti seorang Rega sayap cepat yang cukup penting, bagaimana perannya vital di sisi sebelah kiri permainan dari Siliwangi United. Keduanya bermain dengan sangat-sangat simpel pada pertandingan kali ini, tidak terlalu banyak pola yang diperlihatkan, tetapi bagaimana permainan mereka tetap berusaha untuk mencari pemenang. Dan ini dia bagaimana statistik di babak pertama. Bola posisi 49 berbanding 51. Siliwangi United lebih mendominasi tadi. Bagaimana total shoot juga justru lebih banyak Putra Pangalengan 2 banding 1. Shoot O-nya 0 banding 1, foul-nya 4 banding 7, offside 0 banding 1, corner 0, yellow card 0 banding 2, dan juga red card-nya 0 banding 1. Ini suatu hal yang menarik karena memang Siliwangi United cukup kerepotan sebetulnya melawan Putra Pangalengan, tetapi memang kesalahan-kesalahan elementer yang selalu terjadi di lini belakang dari Putra Pangalengan membuat mereka harus kebobolan. Dalam 4 laga beruntun, Putra Pangalengan selalu kebobolan melalui kesalahan pemain belakang mereka. Entah mungkin miskomunikasi, entah mungkin hal-hal seperti handsball yang harus diminimalisir jika memang mereka ingin menang dalam pertandingannya. Ini dia menjadi suatu perhatian, ini dia bagaimana para pemain yang sudah kembali ke lapangan dan juga lapangan progresif yang sudah cerah ini. Nampaknya akan ada 3 pergantian pemain yang akan dimasukkan di babak kedua ini tentunya pemirsa. Masih kita nantikan siapa yang akan ditarik keluar. Karena memang Putra Pangalengan cukup kesulitan dalam membangun serangan. Bagaimana caranya mereka harus juga bisa mengontrol permainan. Lebih tenang dalam menguasai bola. Ini dia Arye, salah satu pemain ataupun kiper yang berada dalam jajaran top save dengan 10 save-nya saat ini. Dan juga pemain-pemain lainnya seperti Amri yang harus diwaspadai karena memang peran dari Amri sangat-sangat penting di lini depan dari Siliwangi United. Salah satu pendulang gol ataupun mesin gol yang dimiliki oleh Siliwangi United. Saat ini juga dia memuncaki klasemen top skor sementara dengan torehan 4 gol, berarti artinya memang sama juga dengan Zaman yang tadi juga mencetak. Oh, rupanya Zaman mencetak 2 gol tadi. Dan kick off babak pertama telah dimulai. Dari studio kami ucapkan selamat menyaksikan. Seperti biasa pemirsa, kita ajak-ajak lagi bagaimana keluarga, teman, kerabat, saudara, sahabat, ade, lancek, cucu, keponakan untuk bergabung langsung bersama kami di siaran Smile Liga 1 Bandung Premier League ini di Smile TV digital tentunya. Si The Miracle in Life Everyday. Bagaimana ini kita sedang menyaksikan laga antara Putra Pangalengan melawan Siliwangi United. Sejauh ini skor sementara adalah 0-1, keunggulan untuk Siliwangi United melalui gol Amri di menit ke-14 tadi. Dan ini dia bagaimana kick off babak kedua sudah dimulai. Penguasaan bola coba dimainkan oleh para pemain dari Siliwangi United. Dari area lini tengah kali ini mereka coba mendorong bola ke depan, namun lagi dan lagi masih gagal pemirsa. Lagi dan lagi masih kesulitan para pemain dari Putra Pangalengan untuk mendobrak lini pertahanan Siliwangi United. Ini dia Ipan Sohana. Tendangan langsung dilakukan. Lagi dan lagi tidak membuahkan suatu ancaman berbahaya. Hanya menghasilkan goal kick saja pemirsa. Berikan saja bola pendek ke sisi sebelah kanan permainan. Kembalikan lagi bola ke belakang pada Adi Perdana. Adi Perdana lebarkan sisi kiri kepada seorang Rizan. Rizan pendek bola ia berikan pada seorang Grebi Samdia yang sudah dimasukkan. Grebi Samdia kali ini salah satu motor serangan di lini tengah yang dimiliki oleh Putra Pangalengan. Lagi dan lagi gagal untuk mengontrol bola tadi. Seorang Rahman Nurdin
Lagi dan lagi ada suatu pelanggaran nampaknya yang membuat wasit meniup peluit kali ini. Menghadiahkan tendangan bebas. Ini dia pemain yang baru masuk juga. 3 pemain ditarik keluar seperti Wawan Kardiana yang digantikan oleh Andika Hafid. Dan memasukkan juga Grebi Samdia dan juga Muhammad Rizan. Semoga dengan hadirnya ketiga pemain baru ini dapat mengubah daya gedor, daya gedobrak yang dimiliki oleh Putra Pangalengan. Angkat bola ke depan, siapa yang akan dituju? Lebih dekat pada sang kiper pemirsa. Pendek bola kali ini, berikan saja pada Muhammad Rizan. Muhammad Rizan berikan pada Grebi Samdia tadi maksudnya. Kerjasama yang dilakukan antara Grebi Samdia dengan Rizky Abdillah. Namun ini ada serangan balik Amri. Tendangan langsung Amri, namun masih melebar di sisi kiri gawang. Cukup memaksa bagaimana sifat egois dari seorang Amri. Ini dia yang dibutuhkan oleh seorang predator. Bagaimana sifat egois dan juga keyakinan dirinya untuk mendulang gol dalam setiap laganya. Namun lagi dan lagi masih gagal. Dicuri oleh Rizky Abdillah. Mencoba mengejar bola tadi seorang Bayu. Namun lagi dan lagi gagal. Serangan yang coba dibangun. Membuang bola kali ini. Agak panik kali ini nampaknya lini pertahanan dari Siliwangi United. Kerjasama yang coba dilakukan dari area sisi kanan permainan, dan apa yang terjadi pemirsa, nampaknya ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Putra Pangalengan. Kartu kuning bahkan langsung diberikan oleh wasit terhadap seorang Andika Hafid, pemain yang baru saja masuk, langsung diberikan hadiah kartu kuning. Meminta maaf kepada Coach Sandi Nur Muhammad. Saksikan ini dia pemirsa. Bagaimana suatu serangan yang coba dibangun dari area sisi kiri permainan mereka. Seorang Rizky tadi. Dibuang saja bola. Lagi dan lagi apa yang terjadi. Sudah terjebak dalam posisi offside. Kali ini salah satu pemain dari Putra Pangalengan. Siliwangi United maksud saya. Serangan yang coba dibangun. Eka Perdana. Lagi dan lagi masih Eka Perdana. Berjibaku dia dengan pemain dari Siliwangi United. Putra Pamungkas. Angkat bola tadi maksudnya. Lagi dan lagi gagal. Ada Ipan Sohana. Kembalikan bola ke belakang pada Rizky. Yogi. Rizky lagi. Ditutup saja tadi oleh Andika Hafid kayaknya. Lagi dan lagi masih berusaha mengejar bola. Menggiring bola di area sisi kanan permainan. Lagi dan lagi baik sekali skill individu yang diperlihatkan. Namun body save yang diperlihatkan oleh seorang Yogi membuat salah satu pemain dari Putra Pangalengan nampaknya frustasi melihat bagaimana upaya menutup ruang yang dilakukan dengan sangat-sangat baik tadi. Membuat pemain Putra Pangalengan frustasi karena memang mereka harus mengejar gol. Pergantian pemain pemirsa dari Siliwangi United. Bayu ditarik keluar, dimasukkan Ardiansa kali ini. Angkat bola ke depan. Mudah saja diamankan lagi dan lagi. Masih terjadi duel. Grebi Samdia masih berusaha menguasai bola dia. Kembali lagi coba lebarkan ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya. Ada Grebi Samdia coba mengejar bola. Rizky Abdillah di area sisi kiri permainan. Rizky Abdillah baik sekali. Rizky Abdillah berjibaku dengan Ardiansa. Ada juga Wibi di sana. Rizky Abdillah. Oh, pelanggaran kali ini nampaknya terhadap seorang Wibi kali ini. Jar. Febri. Suatu pelanggaran yang terjadi karena memang kemelut yang terjadi di area pertahanan tadi. Nampaknya Putra Pamungkas sepertinya ditarik keluar. Digantikan oleh Adi Nurituan. Sang kapten kesebelasan yang dimiliki tendangan bebas untuk Siliwangi United. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju?
Lagi dan lagi. Masih dalam penguasaan kali ini Ogi. Masih Ogi dibayang-bayangi saja dia. Bukan merupakan suatu pelanggaran. Ada Rizky Abdillah. Berikan saja bola pendek kali ini pada Rahman Nurdin. Amri berjibaku dia. Tendang saja bola langsung ke depan. Lagi dan lagi ada suatu pelanggaran. Masih kesulitan kedua tim di awal babak ini untuk menciptakan ancaman ke masing-masing gawang. Sehingga pada akhirnya keduanya masih berusaha bermain dengan kalem, santai, enjoy. Kita saksikan ini dia. Suatu serangan yang lagi dan lagi coba dibangun kali ini pemirsa. Dari area sisi kanan permainan. Dengan sangat tenang, kalem, enjoy kali ini mereka berusaha membangun serangan. Tidak ingin terburu-buru tentunya. Kita saksikan ini dia. Upaya serangan yang coba dibangun lagi dan lagi. Berbalik arah kali ini. Ardiansa. Berikan saja bola pendek Ardiansa. Angkat bola ke sisi sebelah kanan pada Ogi. Lagi dan lagi Ardiansa. Dibayang-bayangi saja oleh seorang Rizky Abdillah. Lagi dan lagi diamankan langsung kali ini. Ini dia Ogi yang bekerja keras setelah hilangnya Rega dari lapangan karena memang dihukum kartu merah atas pelanggaran yang Rega lakukan. Siliwangi juga. Dan nampaknya akan ada pergantian pemain lagi. Rahman Nurdin ditarik keluar, dimasukkan dari Lesmana. 19 jalan masuk. 19 jalan masuk. Dan juga Ogi ditarik keluar. Digantikan oleh Muhammad Soleh. Marquee player yang dimiliki oleh Siliwangi United menggantikan Ogi yang nampaknya mulai kelelahan. Ini dia Coach Roni memberikan instruksi kepada anak asuhnya di lapangan. 1-2 sentuhan coba dilakukan lagi dan lagi, coba dikontrol terlebih dahulu. Pelan-pelan kali ini Putra Pangalengan berusaha keluar dari tekanan yang diberikan oleh para pemain dari Siliwangi United. Duel kali ini terjadi. Lagi dan lagi ada suatu pressing yang diberikan terhadap Jajang. Upaya memberikan umpan ke depan namun lagi dan lagi masih gagal. Adi Perdana angkat bola ke depan. Adi Perdana, siapa yang dituju? Bisakah dikontrol dengan begitu baik kali ini? Oh, salah pengertian nampaknya. Coba mendelay bola. Grebi Samdia pada seorang Fikir Rahmat. Grebi Samdia angkat bola ke depan. Siapa yang dituju? Tidak jelas lagi dan lagi arahnya umpan tadi. Ini dia yang perlu diubah dari Putra Pangalengan. Bagaimana variasi serangan yang harus mereka buat untuk menciptakan gempuran yang lebih terhadap gawang dari Siliwangi United. Dalam 4 pertandingan, Putra Pangalengan nampak kesulitan untuk mendobrak gawang lawan meskipun sempat memiliki angin segar pada pertandingan sebelumnya ketika melawan Pop 3. Meskipun pada akhirnya mereka juga harus kalah. Ini semangat para anak muda yang cukup positif sebetulnya. Tetapi memang jika Coach Sandi Nur Muhammad memaksakan strategi yang itu lagi dalam setiap pertandingannya, maka akan mudah untuk dibaca. Bahkan jika memang permainannya tetap mengandalkan umpan-umpan silang, bahkan padahal mereka tidak memiliki target man yang memang biasa untuk menyambut umpan lambung, maka akan menyulitkan Putra Pangalengan dalam memaksimalkan peluang yang mereka punya. Dan saksikan ini dia lagi dan lagi suatu serangan yang coba digalangkan oleh anak-anak dari Siliwangi United. Eka Perdana tadi kembali lagi coba membangun serangan. Berikan umpan terupas saja pada seorang Amri. Amri berikan tekukan di sana. Lagi dan lagi gerakan kaki inside yang coba dilakukan oleh Amri masih gagal. Lebarkan sisi kiri pada Rizky Abdillah. Masih Rizky Abdillah. Rizky Abdillah berikan umpan terupas kali ini ke depan. Ada siapa dia di sana? Coba Andika Hafid kali ini coba mengejar bola. Masih Andika Hafid dibayang-bayangi oleh 2 pemain langsung. Apakah bisa meloloskan diri? Namun nampaknya ada touch tadi dari Andika Hafid sehingga menghasilkan lempar ke dalam bagi Siliwangi United. Masih kesulitan sejauh ini Siliwangi United dalam membangun serangan.
karena memang keduanya bekerja dengan sangat-sangat baik. Suatu serangan yang terus-terusan dicoba tentunya. Namun memang belum ada ancaman yang begitu berarti. Namun kali ini ada suatu pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas. 15 masuk. Angkat bola pemirsa. Lagi dan lagi mudah diamankan. Pendek bola ia berikan Ali Perdana. Kembali ke belakang saja. Siapa yang akan dituju? Mudah saja diamankan oleh Jajang. Tendangan langsung dilakukan oleh seorang Ricky Rahmat tadi. Suatu upaya yang cukup baik tentunya ini untuk memberikan ancaman ataupun shock terapi terhadap gawang yang dikawal oleh seorang Arye. Arye salah satu penjaga gawang tangguh yang dimiliki oleh Siliwangi United. 15 siap-siap masuk, 13 sudah mau keluar. Saksikan pemirsa bagaimana suatu upaya serangan yang coba dibuat oleh para pemain dari Siliwangi United. Ini dia upaya serangan yang lagi dan lagi coba dibangun. Gagal lagi. Kartu kuning nomor 19. Masih berusaha untuk menguasai bola. Ada pelanggaran tadi yang terjadi pemirsa sehingga membuat Ricky Rahmat terjatuh. Tentunya Muhammad Solih pun diberikan kartu kuning rupanya atas pelanggaran yang dirinya lakukan terhadap Ricky Rahmat. Oh, suatu tarikan tadi yang dilakukan oleh Ardiansa tentunya membuat wasit memang harus meniup peluit karena memang pelanggarannya cukup keras tadi, suatu hal yang tidak perlu. Arya meminta ada 3 pemain, nampaknya 3 ataupun 2 tadi. Kode tangan yang diberikan oleh Arya. Ini dia Grebi Samdia, pemain yang mencetak gol di pekan sebelumnya. Grebi Samdia angkat bola dia, berbahaya datangnya. Siapakah yang dituju? Berbahaya pemirsa. Lagi dan lagi. Suatu upaya serangan yang coba dibuat. Sundulannya masih melebar tipis di sisi kanan gawang dari Arya. Ini suatu percobaan positif yang dimiliki oleh Putra Pangalengan melalui set piece. Umpan yang begitu nyaman diberikan oleh Grebi Samdia, namun lagi dan lagi masih gagal dikonversi. Namun kali ini ada suatu serangan yang dibuat oleh Siliwangi United. Namun tampak Siliwangi United juga menurunkan tempo permainan mereka dengan bola ke depan saja. Pelan tapi pasti kali ini. Kembali lagi berhasil dicuri. Tersisa 15 menit di waktu normal pemirsa. Jajang Ardiansa diteko langsung tentunya. Masih bisa berjibaku di apa yang terjadi pemirsa. Harus lebih kalem lagi dalam bangun serangan. Karena memang tensi permainan yang menurun kali ini. Keduanya tidak terburu-buru untuk membangun serangan. Bahkan Siliwangi United justru mempertahankan keunggulan mereka yang mereka punya. Lagi dan lagi. Pelanggaran oleh Rizky Apilah tadi terhadap salah satu pemain dari Siliwangi United. Menabrak dia. Kita saksikan pemirsa bagaimana Siliwangi United masih berusaha untuk mendominasi permainan. Meskipun secara ball position pasti masih berimbang ini. Karena Putra Pangalengan berkali-kali juga memberikan ancaman. Meskipun tidak begitu membahayakan gawang dari Siliwangi United. Yogi. Lebarkan sisi kiri saja Yogi. Menilai bola. Seorang Rizky tadi. Lagi dan lagi ada suatu pelanggaran yang terjadi. Kopi.
berjalan dengan cukup alot pertandingan ini pemirsa. Tentunya saya juga ingin mengingatkan bagi Anda semua yang baru bergabung, jangan lupa untuk memfollow IG baru dari Bandung Premier League, yaitu Bandung Premier League 7. Karena di sana banyak hadiah-hadiah menarik yang bisa Anda miliki, dan juga banyak info menarik dan juga fakta menarik yang bisa Anda saksikan yang akan diupload oleh admin dari IG Bandung Premier League tentunya. Dan juga follow juga IG dari Smile TV Digital, karena seluruh jadwal akan diupload di IG Smile TV Digital. Dan tentunya saksikan terus berbagai acara yang ada dari Smile TV Digital selain dari Bandung Premier League ini, karena memang Smile TV Digital menyajikan tontonan-tontonan yang ramah bagi keluarga. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung berjalannya Bandung Premier League kali ini. Ini dia peluang kali ini bagi Siliwangi United melalui kaki seorang Yogi, ditangkap dengan begitu manja tadi oleh seorang Thierry Febian. Lagi dan lagi langsung saja dibuang bola, cepat kali ini, lempar ke dalam yang dilakukan, berikan pada Grebi Samdia. Masih Grebi Samdia berikan bola saja ke belakang pada Adi Perdana. Lemparkan sisi kiri pada seorang Rizan. Masih Rizan dia coba lakukan tegukan, baik sekali Rizan. Apa yang terjadi dengan pelanggaran pemirsa? Karena memang ada jegalan tadi yang dilakukan oleh seorang Muhammad Soli tentunya. Harus berhati-hati Muhammad Soli karena memang dia sudah terkena kartu kuning. Jangan sampai ada kartu kuning kedua sehingga menimbulkan kartu merah, karena tadi sudah ada satu pemain yang terkena kartu merah, yaitu adalah seorang Rega. Nampak ada pergantian pemain lagi dari Putra Pangalengan. Teriak dimasukkan, Naufal dimasukkan, Rizky ditarik keluar, Ricky juga ditarik keluar. Ingin menambah daya gedor tentunya di lini depan Tia Mahesa. Saksikan ini dia tendangan bebas Adi Perdana. Melambung jauh tadi, tidak memberikan ancaman berbahaya terhadap gawang dari Siliwangi United. Lebih kalem lagi tentunya bagaimana berapa ngareng memanfaatkan peluang yang mereka punya. Berkali-kali peluang mereka buang mentah begitu saja, karena memang begitu sulitnya dan juga begitu rapatnya pertahanan yang digalangkan oleh para pemain bertahan dari Siliwangi United. Angkat bola ke depan, lagi dan lagi di clearance saja oleh Muhammad Rizan. Langsung cepat saja kali ini masih Yogi. Yogi berputar-putar, ya Yogi dibayang-bayangi oleh Grebi Samdia. Memasuki area kotak penalti Yogi, baik sekali tentunya, berbahaya pemirsa. Apa yang akan terjadi kali ini? Namun masih gagal lagi. Lagi dan lagi masih bisa dikuasai dengan baik tentunya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saja ada bola geledek yang hadir. Tiba-tiba jatuh di depan kaki seorang Eka Perdana, hingga pada akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan dari Putra Pangalengan. Ini yang diperlukan dari Putra Pangalengan. Suatu bola-bola kaget yang memang tidak hanya dengan pattern umpan silang, tetapi umpan tumpas yang bisa diberikan. Hingga pada akhirnya eksekusi dari Eka Perdana berhasil menemukan sentuhan terbaiknya dan membuat skor berubah menjadi 1-1. Dan saksikan, ini dia serangan dari area sisi kanan, berikan umpan silang lagi dan lagi. Masih ada Eka Perdana berikan pada Grebi Samdia. Grebi Samdia mulai bekerja sama. Oh, Grebi Samdia, ini dia tendangan langsung dilakukan. Mulai berani keluar menyerang para pemain dari Putra Pangalengan. Mulai mendapatkan angin segar, namun kali ini ada serangan balik dari Amri. Oh, berbahaya pemirsa. Namun cepat saja dari Febian tadi memberikan bola. Cepat kali ini build up yang coba dilakukan langsung dari area sisi kiri Muhammad Rizan. Berikan saja bola pendek kali ini.
Wasit belum menghentikan permainan meskipun ada pemain yang terkapar. Cepat saja di area sisi kanan mereka coba membangun serangan dan akhirnya pun dihentikan. Namun Amri sudah kembali berdiri. Umpan cepat tadi yang diberikan terhadap seorang Amri tentunya. Cukup membahayakan gawang dari Putra Pangalengan. Akhirnya Putra Pangalengan pun mendapat angin segar setelah gol yang diciptakan oleh Eka Perdana tadi. Suatu bola geledek yang tiba-tiba hadir. Kita saksikan ini dia. Angkat bola ke sisi kiri. Tria Mahesa lakukan tusukan. Lagi dan lagi menghasilkan corner kick, kali ini suatu peluang di menit-menit akhir. Yang tentunya harapannya bisa dimanfaatkan dengan begitu baik untuk kembali mencetak gol pemirsa. Grebi Samdia. Bisakah Grebi Samdia memberikan umpan yang begitu nyaman? Angkat bola berbahaya pemirsa, ada bola rebound Eka Perdana. Namun lagi dan lagi masih berhasil ditahan dengan begitu baik. Kita saksikan ini dia. Bagaimana suatu peluang yang dimiliki oleh Putra Pangalengan. Gelombang serangan berikutnya kali ini. Masih berusaha mereka membangun serangan, namun kali ini keluar bola meninggalkan lapangan. Masih ada peluang bagi Putra Pangalengan dari area sisi sebelah kanan permainan mereka. Sepak pojok yang nampaknya coba dimanfaatkan kali ini. Masih kita nantikan bersama-sama apakah Putra Pangalengan bisa memanfaatkan situasi ini. Kita saksikan ini ya pemirsa. Angkat bola berbahaya, kembali lagi masih berhasil dilakukan clearance tentunya. Keluar kali ini bola. Lempar ke dalam lagi dan lagi yang coba dilakukan. Berikan bola ke belakang saja, tidak ingin terburu-buru. Para pemain dari Putra Pangalengan yang mulai mengurung pertahanan dari Siliwangi United. Berikan umpan ke depan, mudah saja untuk disapu oleh pemain dari Siliwangi United. Ditahan lagi dan lagi. Memainkan bola dari area pertahanan sendiri. Tidak ingin terburu-buru para pemain Putra Pangalengan. Dan tentunya mulai ada perubahan permainan mereka. Lebarkan ke sisi kiri. Kembali lagi. Masih ada Rizan mencari rekannya. Grebi Samdia kali ini berhasil dicuri dengan begitu baik. Ada gangguan tadi yang dilakukan, namun rupanya pelanggaran tadi karena memang advantage yang dilakukan. Protes dari Muhammad Soli tadi karena memang dia meminta adanya kartu kuning. Karena memang Muhammad Soli tadi terkena kartu kuning atas pelanggaran pertama yang dia lakukan. Kali ini berikan pada Amri yang berjuang seorang diri bagikan ke Kylian Mbappe. Namun tentunya Amri berbahaya pemirsa. Oh, apakah pelanggaran, namun tentunya masih dilanjutkan pertandingan. Apa yang akan terjadi pemirsa di sini? Kita saksikan ini dia Amri masih berhasil berdiri dari Febian tentunya. Namun lagi dan lagi terkapar. Apa yang akan terjadi kali ini? Apakah akan ada bola fair play kali ini harus dilakukan? Entah mengapa wasit tidak meniup peluit tadi, padahal memang kondisinya dari Febian sudah terjatuh. Namun suatu perjuangan yang sangat-sangat gemilang dari Febian karena memang dirinya masih harus berdiri melihat kondisi rekan-rekannya yang masih berjuang menahan gempuran yang diberikan oleh Siliwangi United. Suatu hal yang sungguh-sungguh menarik perjuangan dari anak muda satu ini. Tentunya harapan besar dari Siliwangi. Orang tua masing-masing pemain dari Putra Pangalengan ini dia. Ada juga teteh-teteh gelis yang ada di lapangan progresif ini yang tentunya memberikan hiburan juga kepada para penonton setia dari Smile Liga 1 Bandung Premier League. Ini dia masih membutuhkan perawatan dari Febian meskipun memang ada kiper pengganti yaitu Ismail, namun nampaknya tidak dapat melanjutkan pertandingan dari Febian. Oh, ini ada yang enggak ada, tapi dari Febiannya jempol ini gimana nih pemirsa? Putra Pangalengan 3 masuk, Nampaknya 6 keluar. Otak berkata memang harus diganti karena memang sudah tidak bisa lanjut, tapi hati berkata bahwa aku masih pengen main. Emang begitu biasanya pemirsa, bagaimana otak akan selalu bertengkar dengan hati, bagaimana logika akan bertengkar dengan perasaan. Itu dia yang biasa dirasakan dalam percintaan. Terkadang memang cinta itu sulit untuk diungkapkan, tetapi bagaimana caranya kita menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Saksikan ini dia. Tiga masuk. Lagi dan lagi. Angkat bola ke depan, siapa yang dituju? Eka Perdana.
Terlepas kali ini serangan balik cepat coba dibangun. Lagi dan lagi masih ada peluang bagi Putra Pangalengan. Mulai masuk ke area kotak penalti dan tendangan langsung dilakukan pemirsa. Apa yang terjadi? Kartu kuning langsung dikeluarkan oleh wasit terhadap Grebi Samdia karena memang melakukan pelanggaran tadi. Protes keras juga diberikan ataupun dilakukan oleh Grebi Samdia karena menurutnya memang kondisinya 50-50. Saksikan tersisa 2 menit di waktu normal. Skor masih 1-1 ini. Kita saksikan masih ada Yogi. Yogi masih berusaha menguasai bola. Masih Yogi. Yogi dia berusaha berputar-putar. Baik sekali ditutup dengan begitu baik oleh Muhammad Rizan. Kali coba berlari. Rupanya Tria Masa. Dijegal dengan begitu keras tadi oleh pemain bernomor punggung 15 yaitu adalah seorang Sukma Diansa. Karena pergerakan cepat yang dilakukan oleh Tria Mahesa hingga pada akhirnya harus dijegal kali ini pergerakannya. Ini dia Sukma Dian. Nampaknya memang pada akhirnya dari Febian pun diganti oleh Ismail. Yang nampaknya sedang tidak bermain film juga. Karena biasanya dia jualan ayam ini. Dengan harga Rp2 tentunya pemirsa. Angkat ke depan Ari Perdana, siapa yang akan dituju? Berbahaya datangnya ini dia. Oh, ada pelanggaran karena memang beradu tadi seorang Arye dengan salah satu pemain dari Putra Pangalengan hingga pada akhirnya harus mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Benturan yang cukup keras tadi terjadi. Ada protes juga dari seorang Wibi terhadap keputusan wasit yang memang tidak memberikan kartu kuning, tapi memang 50-50 tadi duelnya, di mana memang pemain Putra Pangalengan berusaha menyambut bola, namun Arye juga ingin memetik bola di udara. Ini dia seorang Adi Nuridwan yang berusaha menyambut bola umpan yang diberikan tadi oleh seorang Adi Perdana. Masih membutuhkan perawatan nampaknya. Babeh Bonang juga sampai turun ke lapangan kali ini. Aman katanya, masih jempol kali ini. Masih bisa melanjutkan permainan. Angkat bola ke depan pemirsa. Siapa yang akan dituju? Masih. Ataupun apa yang terjadi kali ini? Nampaknya ada suatu pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh seorang Muhammad Katan. Ini dia Muhammad Katan, pemain yang baru saja dimasukkan. Dan tentunya informasi dari pinggir lapangan ada tambahan waktu sebanyak 3 menit, waktu yang cukup bagi keduanya untuk kembali mendulang skor tentunya. Bisakah salah satu tim dari Putra Pangalengan ataupun Siliwangi United mencetak gol untuk meraih kemenangan di pertandingan kali ini? Tendangan bebas kali ini bagi Siliwangi United. Yogi nampaknya tendangan langsung dilakukan, berbahaya pemirsa. Ismail tadi berhasil menepis tendangan yang dilakukan oleh Yogi. Ismail bin Mail tadi menjadi Superman tentunya. Langsung berikan bola ke depan, namun rupanya sudah keluar kali ini bola. Bagaimana Ismail yang mengurungkan niat untuk bermain dengan Upin dan Ipin karena memang harus dinas di lapang Progresif Kota Bandung. Lemparkan bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Coba berlari saja dari area sisi kiri. Berikan umpan cutback pemirsa. Namun lagi dan lagi coba dibuang saja. Ditahan kali ini. Lagi dan lagi masih ada gelombang serangan yang coba dibuat oleh para pemain dari Putra Pangalengan. Tepat kali ini mereka membangun serangan dari area sisi kiri permainan mereka. Lagi dan lagi masih gagal pemirsa. Suatu upaya serangan yang coba mereka bangun. Harus lebih kalem, lebih santai kata wasit ini.
Lemparkan bola ke depan. Siapa yang dituju kali ini? Lagi dan lagi masih berhasil dihalau. Ada Adi Perdana yang coba berjibaku dia di sana. Tria Maesa kali ini coba berlari. Berduel dengan seorang Yogi. Masih Yogi. Baik sekali Tria Maesa. Tria Maesa melewati seorang. Oh, gagal tadi rupanya. Ada Yogi bekerja sama dengan Sukmadi Yan tadi. Masih gagal lagi pemirsa. Nampaknya ada suatu pelanggaran tadi yang buat wasit meniup peluit. Tendangan bebas terakhir, peluang terakhir bagi Siliwangi United. Bisakah dimanfaatkan tentunya? Ini dia Jajang, tendangan langsung dilakukan, berbahaya pemirsa. Ismail bin Mail lagi-lagi dan lagi menjadi penyelamat kali ini untuk mengamankan bola. Dan nampaknya ada perseteruan antar pemain tadi. Harus lebih santai, lebih kalem tentunya. Tidak perlu memancing emosi. Satu hal yang tidak perlu kali ini pemirsa. Ya, ini dia bagaimana yang bisa memberi hiburan adalah wanita memang. Meskipun kalau kata Decang Citer, wanita racun dunia. Tetapi nggak apa-apa daripada kita ngelihat hal seperti itu. Ini dia para supporter juga yang hadir di lapangan. Dan pemirsa semua, jangan lupa untuk memfollow IG baru dari Bandung Premier League. Karena memang kemarin IG Bandung Premier League kena musibah. Hingga pada akhirnya harus membuat IG baru, yaitu Bandung Premier League 7. Dan juga jangan lupa untuk memfollow IG dari Smile TV Digital. Tentunya ini menjadi suatu perhatian pemirsa, karena memang sudah menuju menit-menit akhir namun masih tetap ada keributan yang terjadi di lapangan. Berawal dari hebatnya Ismail bin Mail memang yang berhasil menyelamatkan gawangnya untuk tidak kebobolan. Hingga pada akhirnya ada suatu dorongan nampaknya yang terjadi ataupun tersulut emosi karena ada ucapan yang kurang mengenakan. Masih kita tunggu bagaimana keputusan dari wasit dan update di lapangan. Siapakah saja yang terkena kartu kuning tentunya. Kartu kuning nomor 12. Wibi terkena kartu kuning. Satu pemain sudah masuk kerap darah update. Di mana Wibi? Ya, ini dia Wibi terkena kartu kuning tadi. Ini dia menjadi tendangan terakhir nampaknya. Angkat bola jauh ke depan dan betul saja pemirsa. Usai sudah pertandingan di babak kedua di mana wasit Agus telah meniup peluit panjang karena berakhirnya babak kedua. Di mana skor akhir adalah 1-1. Gol yang diciptakan oleh seorang Amri akhirnya pun dibalas oleh gol dari Eka Perdana. Ini dia Amri tadi yang berhasil mencetak gol di menit ke-14 hingga pada akhirnya pun berhasil disamakan di menit ke-50 oleh seorang Eka Perdana. Statistik berjalannya babak kedua, ini dia ball position 53 berbanding 47. Bahkan Putra Pangalengan lebih mendominasi permainan di babak kedua ini. Total shootnya 8 berbanding 3, shoot on-nya 1 banding 3, goalnya 10 banding 11, offside-nya 0 banding 2, cornernya 2 banding 1.